Halo, mari kita belajar TIK kembali, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tema yang akan kita bahas yaitu tema 9, subtema 14 mengenai kelestarian hewan dan tumbuhan. Ada apa saja sih mengenai kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut? Yuk, kita lihat dan kita dengarkan apa saja yang terdapat di dalamnya. Kelestarian hewan dan tumbuhan. Mengapa kita harus melestarikan dan membudayakan tumbuhan serta hewan? Jawabannya antara lain karena hewan dan tumbuhan merupakan penyeimbang ekosistem alam. Selain itu, agar tidak terjadi kepunahan pada spesies tumbuhan dan hewan langka tersebut. Selain untuk melestarikan tumbuhan dan hewan langka, juga akan menjadi kebanggaan bagi setiap negara yang memilikinya. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Pelestarian alam adalah mengatur alam dan lingkungan agar hewan dan tumbuhan yang terancam akan terlindungi. Pelestarian hewan dan tumbuhan adalah salah satu tanggung jawab manusia agar keanekaragaman hewan dan hayati terjaga, mempertahankan ekosistem dan sumber pangan. Dengan demikian, manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di alam. Contohnya yaitu melestarikan hewan yang dilindungi adalah gajah asal Lampung, harimau Sumatera asal Pulau Sumatera, badak bercula satu asal Ujung Kulon, Banten, jalak Bali asal Bali, cendrawasih asal Papua, orangutan asalnya dari Kalimantan, komodo asalnya dari Pulau Komodo. Berikut adalah hewan-hewan yang langka dan habitatnya amat sangat sedikit dan harus kita lindungi dan kita jaga dengan baik. Contoh tumbuhan yang harus kita lindungi yaitu bunga rafflesia, bunga bangkai, pohon cendana, pohon kesemek, dan pohon damar. Kenapa harus kita lindungi? Karena bunga dan pohon tersebut sudah langka dan jarang kita temui, sehingga kita jarang juga untuk melihatnya. Maka dari itu, kita harus bersama-sama melindungi pohon-pohon yang sekiranya langka. Hewan dan tumbuhan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus menjaga keberlangsungan atau kelestarian hidup mereka. Dengan adanya keberlangsungan atau pelestarian dari hewan dan tumbuhan, akan terjadi keseimbangan ekosistem. Hal ini ditandai dengan rantai makanan yang tidak pernah terputus. Adapun perubahan pada salah satu komponen bisa mempengaruhi komponen lainnya, sehingga pelestarian hewan dan tumbuhan adalah cara menjaga keberlangsungan hidup mereka di alam. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem selalu tetap terjaga. Bagaimana caranya melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Yang pertama yaitu menjaga habitat alami hewan dengan tidak menebang hutan secara liar. Yang kedua, melindungi hewan-hewan yang terancam punah dan langka. Ketiga, tidak berburu hewan yang terancam punah dan langka. Keempat, mendukung pelestarian dan penangkaran hewan. Kelima, tidak menebang pohon secara liar. Keenam, melakukan penanaman kembali pada hutan gundul. Ketujuh, melindungi tumbuhan yang langka. Kedelapan, mendukung pelestarian hutan dengan cagar alam. Kesembilan, tidak mengganggu dan mengancam hewan dan tumbuhan tersebut. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan?
Yang pertama yaitu melindungi tempat hidupnya atau swaka marga satwa. Yang kedua, menangkarkan atau mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, melarang kepemilikan hewan yang dilindungi dan melarang perburuan liar. Apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Hewan dan tumbuhan menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem kehidupan. Namun, masih banyak yang tak mengetahui apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Hal itu karena keberadaannya sangat langka sehingga jika tidak dilindungi bisa punah akibat perburuan manusia. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, semangat terus belajarnya dan terima kasih.